Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Khalid Muhammad dengan NIM 231401075. Saya hari ini akan menjelaskan tentang searching algorithm dalam AI. Jadi apa itu searching algorithm dalam AI? Searching algorithm itu adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan. Dalam konteks AI, algoritma pencarian sering digunakan untuk mencari solusi atau keputusan terbaik dalam suatu masalah. Algoritma ini mencari solusi dengan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi pada suatu ruang pencarian atau search space. Dalam AI, algoritma pencarian sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan memiliki banyak opsi. Contohnya, algoritma pencarian dapat digunakan untuk menemukan rute tercepat antara dua titik pada peta, memilih strategi terbaik dalam permainan catur, atau mencari keputusan terbaik dalam pengambilan keputusan bisnis. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu uninformed search dan informed search. Algoritma uninformed search adalah sistem pencarian yang tidak menggunakan petunjuk apapun tentang area yang sesuai, tetapi bergantung pada sifat pencarian yang acak. Namun demikian, sistem ini memulai eksplorasi ruang pencarian semua solusi yang mungkin secara serempak. Operasi pencarian dimulai dari kondisi awal dan menyediakan semua kemungkinan pengaturan langkah selanjutnya sampai tujuan tercapai. Ini adalah sebagian besar strategi pencarian yang paling sederhana, tetapi mungkin tidak cocok untuk jalur kompleks yang melibatkan komponen yang relevan atau bahkan tidak relevan. Algoritma ini diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar atau menyediakan pemrosesan sederhana sebelum meneruskan data ke search algoritma yang lebih canggih yang menggunakan informasi yang diprioritaskan. Berikut adalah tipe-tipenya. Yang pertama ada breadth first search, ada yang nomor 2 depth first search, 3 depth limited search, 4 iterative deepening depth first search, 5 uniform cost search, dan 6 bidirectional search. Yang pertama, breadth first search, yaitu pencarian breadth first, yang dimaksud strategi pencarian yang paling umum untuk menelusuri sebuah pohon atau graf. Algoritma ini mencari secara melebar dalam pohon atau graf, sehingga disebut pencarian pertama. Algoritma BFS mulai mencari dari simpul akar pohon dan memperluas semua simpul penerus pada tingkat saat ini sebelum pindah ke simpul tingkat berikutnya. Algoritma pencarian breadth first adalah contoh dari algoritma pencarian grafik umum. Pencarian breadth first ini diimplementasikan dengan menggunakan struktur data antrian first in first out. Contoh cara kerjanya dapat dilihat di gambar dengan root-nya sebagai S dan hasil search-nya yaitu K. Dia akan men-search setiap level sebelum melanjutkan ke level selanjutnya. Diawali dengan S, lalu ke root ke node A, node B, lanjut ke level selanjutnya node C, D, G, H, node selanjutnya lagi E, F, I, dan dapat hasil search yaitu K. Kelebihan dari BFS ini akan selalu memberikan solusi jika solusi tersedia. Yang kedua, jika ada lebih dari satu solusi untuk sebuah masalah, BFS akan memberikan solusi minimal yang membutuhkan jumlah langkah paling sedikit. 3. BFS juga membantu dalam menemukan jalur pendek dalam kondisi tujuan, karena BFS membutuhkan semua node pada tingkat hierarki yang sama sebelum berpindah ke node pada tingkat yang lebih rendah. Kekurangan yaitu membutuhkan banyak memori karena setiap level pohon harus disimpan dalam memori untuk tingkatan selanjutnya. BFS juga membutuhkan waktu jika solusi jauh dari simpul akar, dan juga bisa menjadi pendekatan yang sangat tidak efisien untuk mencari melalui ruang yang sangat berlapis, karena perlu menjelajahi semua node di setiap level secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Yang kedua ada depth first search. Depth first search adalah sebuah algoritma rekursif untuk menelusuri struktur data pohon atau graf. Disebut depth first search atau DFS karena
algoritma ini dimulai dari simpul akar dan mengikuti setiap jalur ke simpul terbawah sebelum pindah ke jalur berikutnya. DFS menggunakan struktur data untuk struktur data stack untuk implementasinya. Contohnya dapat dilihat di samping. Untuk rootnya sebagai S dan tujuan search-nya untuk node G, DFS ini akan mencari awal dari S untuk ke level selanjutnya, ke level 1 yaitu A, level 3 yaitu B, dan ke level paling bawahnya yaitu D, dan melihat yang kawannya yang dalam level yang sama yaitu E. Jika belum dapat, balik ke level yang atas, ke C, lalu ke yang bawahnya yaitu G, dan itulah hasil akhirnya. Kelebihan dari DFS ini yaitu membutuhkan memori yang sangat sedikit, karena hanya perlu menyimpan tumpukan dari node-node pada jalur dari node akar ke node saat ini. Dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk mencapai node tujuan daripada algoritma BFS jika melintasi jalur yang benar. Dan 3, dengan bantuan algoritma ini kita dapat menyimpan rute yang sedang diacak dalam memori untuk menghemat waktu, karena hanya perlu menyimpan satu rute pada waktu tertentu. Kekurangannya ada kemungkinan banyak state yang terus berulang dan tidak ada jaminan untuk menemukan solusinya. Algoritma DFS melakukan pencarian hingga ke dalam dan terkadang bisa sampai perulangan tak terbatas. Dan yang terakhir, algoritma DFS ini tidak selalu menemukan jalur terpendek menuju solusi. Untuk yang ketiga ada namanya depth limited search. Algoritma depth limited search mirip dengan DFS dengan batas yang telah ditentukan sebelumnya. DLS atau depth limited search dapat mengatasi kelemahan jalur tak terbatas pada pencarian pertama. Dalam algoritma ini, node pada batas kedalaman akan diperlakukan seperti tidak memiliki node penerus. Lebih lanjut, depth limited search dapat diakhiri dengan dua kondisi kegagalan. Yang pertama, nilai kegagalan standar, yaitu mengindikasikan bahwa masalah ini tidak memiliki solusi. Dan yang kedua, kegagalan batas, yaitu mendefinisikan bahwa tidak ada solusi untuk masalah dalam batas kedalaman tertentu. Contohnya, jika rootnya S dan di input batas untuk search yaitu level 2. Dari S dia akan search ke level 1, lalu ke level 2, tapi tidak akan melanjutkan ke level 3. Jika solusi dari search-nya dapat di level 2, maka search akan berhasil. Kelebihan dari DLS ini yaitu akan membatasi kedalaman pencarian pohon, sehingga algoritma ini akan membutuhkan lebih sedikit sumber daya memori dibandingkan dengan BFS dan IDDFS nanti. Bagaimanapun, ini menyiratkan pemilihan otomatis lebih banyak segmen dari ruang pencarian dan konsekuensinya konsumsi sumber daya. Karena kebatasan kedalaman, DLS menghilangkan kesulitan untuk menyimpan seluruh pohon pencarian di dalam memori yang secara kontemplatif menyisakan ruang untuk solusi yang lebih efisien dalam hal memori untuk memecahkan masalah tertentu. Depth limited search tidak menjelaskan perulangan tak terbatas yang bisa muncul secara klasik ketika ada siklus-siklus dalam graf kotak. Kekurangannya adalah DLS juga memiliki kekurangan untuk ketidaklengkapan. Tidak optimal jika masalahnya memiliki lebih dari satu solusi, dan juga efektivitas dari DLS ini sangat bergantung pada batas kedalaman yang ditentukan. Jika batas kedalaman disiapkan terlalu rendah, algoritma mungkin gagal menemukan solusi sama sekali. Yang keempat yaitu IDDFS. Panjangannya Iterative Deepening Depth First Search. IDDFS ini adalah kombinasi dari algoritma DFS dan BFS. Algoritma pencarian ini menemukan batas kedalaman terbaik dan melakukan dengan meningkatkan batas tersebut secara bertahap hingga tujuan ditemukan. Algoritma ini melakukan pencarian kedalaman pertama hingga batas kedalaman tertentu, dan terus meningkatkan batas kedalaman setelah setiap iterasi hingga simpul tujuan ditemukan. Algoritma pencarian ini menggabungkan manfaat dari pencarian
cepat breadth first search, dan efisiensi memory depth first search. IDDFS ini adalah pencarian tanpa informasi yang berguna ketika ruang pencarian besar dan kedalaman simpul tujuan tidak diketahui. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, tetapkan batas kedalaman ke 0. Lakukan DFS ke batas kedalaman. Jika goal state ditemukan, kembalikan. Jika goal state tidak ditemukan dan kedalaman maksimum belum tercapai, tingkatkan batas kedalaman dan ulangi langkah 2-4. Jika goal state tidak ditemukan dan kedalaman maksimum tercapai, hentikan pencarian dan kembalikan kegagalan, yaitu tidak ada solusi sama sekali. Kelebihan dari IDDFS ini yaitu menggabungkan keuntungan dari algoritma pencarian BFS dan DFS dalam hal pencarian cepat dan efisiensi memori. Ini adalah jenis langsung yang digunakan untuk dipraktikkan karena dibangun di atas algoritma pencarian DFS konvensional. Ini adalah jenis algoritma pencarian yang memberikan jaminan untuk menemukan solusi optimal selama biaya setiap sisi dalam ruang pencarian sama. Ini adalah jenis algoritma yang lengkap, dan maksudnya adalah algoritma ini akan selalu menemukan solusi jika solusi itu ada. Algoritma IDDFS ini menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan dengan BFS karena algoritma ini hanya menyimpan jalur saat ini dalam memori, bukan seluruh pohon pencarian. Kekurangan dari search ini yaitu mengulangi semua pekerjaan dari fase sebelumnya, jadi mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kelima ada Uniform Cost Search. Uniform Cost Search adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk menelusuri sebuah pohon atau graf berbobot. Algoritma ini digunakan ketika biaya yang berbeda tersedia untuk setiap sisi. Tujuan utama dari Uniform Cost Search adalah untuk menemukan jalur ke simpul tujuan yang memiliki biaya kumulatif terendah. Pencarian ini memperluas node-node sesuai dengan biaya jalur mereka dari node akar. Algoritma ini dapat digunakan untuk menyelesaikan graf atau pohon apapun di mana biaya optimal dibutuhkan. Algoritma ini diimplementasikan oleh antrian prioritas. Algoritma ini memberikan prioritas maksimum pada biaya kumulatif terendah. Uniform Cost Search serta dengan BFS jika biaya jalur dari semua sisi adalah sama. Contohnya ada di gambar, yaitu jika rootnya S dan yang di search adalah G, dia akan memilih jalur dengan bobot paling rendah. Dalam contoh ini yaitu A, lanjut dari A ke B, ke D, lalu ke G, langsung dapat hasil search-nya dengan bobot totalnya yaitu 6. Keuntungan dari Uniform Cost Search ini yaitu adalah optimal karena pada setiap state jalur dengan biaya terkecil akan dipilih. Ini adalah efisien ketika bobot-bobot sisi kecil karena ia mengeksplorasi jalur-jalur dalam sebuah urutan yang memastikan bahwa jalur terpendek ditemukan lebih awal. Ini adalah metode pencarian mendasar yang tidak terlalu rumit sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna. Ini juga adalah algoritma komprehensif yang akan menemukan solusi jika ada. Ini berarti algoritma ini lengkap, memastikan bahwa algoritma ini dapat menemukan solusi kapanpun solusi yang layak tersedia. Algoritma ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk mencapai resolusi. Kekurangan dari Uniform Cost Search ini yaitu algoritma ini tidak peduli dengan jumlah langkah yang terlibat dalam pencarian dan hanya peduli dengan biaya jalur. Karena itu, algoritma ini dapat terjebak dalam perulangan yang tak terbatas. Ketika beroperasi, UCS ini harus mengetahui semua bobot sisi untuk memulai pencarian. Pencarian ini memegang konstan daftar node yang telah ditemukan dalam antrian prioritas. Ini adalah hal yang jauh lebih berat jika Anda memiliki graf yang besar.
algoritma mengalokasikan memori dengan menyimpan urutan jalur yang diprioritaskan yang dapat menjadi sangat boros memori ketika grafnya semakin besar. Dengan bantuan uniform cost search, kita dapat menyelesaikan masalah jika grafnya memiliki siklus H dengan biaya yang lebih kecil daripada jalur terpendek. UCS akan terus menggunakan antrean prioritas sehingga jalur yang dieksplorasi dapat disimpan dalam hal apapun karena ukuran graf dapat menjadi lebih besar yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terlalu banyak memori yang digunakan. Untuk yang keenam, yaitu bidirectional search. Bidirectional search algorithm menjalankan dua pencarian secara simultan. Satu dari kondisi awal yang disebut dengan pencarian maju dan lainnya dari simpul tujuan yang disebut sebagai pencarian mundur. Untuk menemukan simpul tujuan, bidirectional search menggantikan satu graf pencarian tunggal dengan dua subgraf kecil, di mana satu graf memulai pencarian dari simpul awal dan yang lainnya memulai dari simpul tujuan. Pencarian berhenti ketika kedua graf ini saling berpotongan. Keuntungan dari bidirectional search algorithm ini yaitu cepat, membutuhkan lebih sedikit memori, dan grafik dapat sangat membantu ketika ukurannya sangat besar dan tidak ada cara untuk memperkecilkannya. Pada kasus seperti itu, menggunakan alat ini menjadi sangat berguna, dan biaya untuk memperluas node bisa menjadi tinggi pada kasus-kasus tertentu. Dalam skenario seperti itu, menggunakan pendekatan ini dapat membantu mengurangi jumlah node yang perlu diperluas. Kekurangannya yaitu implementasi pohon pencarian dua arah sulit dilakukan. Dalam pencarian dua arah, kita harus mengetahui goal state terlebih dahulu dan menemukan cara yang efisien untuk memeriksa apakah ada kecocokan antara pohon pencarian dapat menjadi rumit, yang dapat meningkatkan waktu untuk dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Tipe search algorithm yang kedua yaitu informed search, yaitu yang sudah mengetahui sedikit informasi untuk memulai search-nya. Yang pertama ada greedy best first search algorithm, kedua ada A-star search algorithm, tiga ada beam search algorithm. Yang pertama, greedy best first search algorithm, yaitu bekerja dengan mengevaluasi biaya dari setiap jalur yang mungkin dan kemudian memperluas jalur dengan biaya terendah. Proses ini diulang sampai tujuan tercapai. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk menentukan jalur mana yang paling menjanjikan. Fungsi heuristik memperhitungkan biaya dari jalur saat ini dan estimasi biaya dari jalur-jalur yang tersisa. Jika biaya jalur saat ini lebih rendah dari perkiraan biaya jalur yang tersisa, maka jalur saat ini yang dipilih. Proses ini diulangi sampai tujuan tercapai. Contohnya, jika awal di start di A dan goalnya adalah G, dia akan memilih dari antara 3 node yang terhubung dengan A, akan memilih dengan bobot yang paling rendah. Lanjut ke C, akan memilih dengan yang bobot paling rendah, yaitu F, dan mendapatkan goal dengan bobot 0. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan. Greedy best first search ini adalah algoritma yang relatif sederhana sehingga mudah diterapkan. Kedua, cepat dan efisien. Greedy best first search adalah algoritma yang sangat cepat, membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan kebutuhan memori rendah. Greedy best first search hanya membutuhkan sedikit memori, sehingga cocok untuk aplikasi yang dengan memori terbatas. Keempat, fleksibel. Greedy best first search ini dapat diadaptasi ke berbagai jenis masalah dan dapat mudah diperluas ke masalah yang lebih kompleks. Terakhir, yaitu efisiensi. Jika fungsi heuristik yang digunakan dalam greedy best first search bagus untuk memperkirakan seberapa dekat sebuah node dengan solusinya, algoritma ini dapat menjadi sangat efisien dan menemukan solusi dengan cepat, bahkan dalam ruang pencarian yang besar. Kekurangannya, hasil yang tidak akurat. Greedy best first search ini tidak terlalu dijamin untuk menemukan solusi yang paling optimal, karena algoritma ini hanya mementingkan untuk menemukan jalur yang paling menjanjikan.
Optimalisasi yang kedua, optimisasi lokal. Greedy best first search dapat terjebak dalam lokal optima, yang berarti bahwa jalur yang dipilih mungkin jalur yang terbaik. Yang ketiga, fungsi heuristik. Greedy best first search membutuhkan fungsi heuristik agar dapat bekerja, yang menambah kompleksitas pada algoritma. Keempat, kurangnya kelengkapan. Greedy best first search bukanlah algoritma yang lengkap, yang berarti mungkin tidak selalu menemukan solusi jika ada. Hal ini dapat terjadi jika algoritma terjebak dalam sebuah siklus atau jika ruang pencariannya terlalu kompleks. Selanjutnya ada A bintang search. Cara bacanya yaitu A star search. Algoritma A star search ini menggabungkan keunggulan dari dua algoritma pencarian lainnya, yaitu algoritma Dijkstra dan pencarian greedy best first search. Seperti algoritma Dijkstra, A star ini memastikan bahwa jalur yang ditemukan sesingkat mungkin, tetapi melakukannya dengan lebih efisien dengan mengarahkan pencarian melalui heuristik yang mirip dengan greedy best first search. Setiap fungsi heuristik dilambangkan dengan Hn, perkiraan biaya untuk pergi dari sebuah node n ke node tujuan. Ide utama dari A star ini adalah mengevaluasi setiap node berdasarkan dua parameter, yaitu Gn dan Hn. Gn yaitu biaya aktual untuk pergi dari node awal ke node n. Ini merupakan jumlah dari biaya-biaya dari sisi keluar node n. Hn ini adalah biaya heuristik, juga dikenal sebagai biaya estimasi dari node n ke node tujuan n. Fungsi heuristik khusus ini masalah ini harus dapat diterima, yang berarti fungsi ini tidak pernah melebih-lebihkan biaya aktual untuk mencapai tujuan. Fungsi evaluasi dari node n didefinisikan sebagai Fn sama dengan Gn kali Hn. Algoritma A star ini memiliki node-node yang akan dieksplorasi berdasarkan nilai terendah dari Fn. Lebih memilih node-node dengan estimasi total biaya terendah untuk mencapai tujuan. Contohnya, jika awalan root-nya adalah S dan goal yang dituju adalah G, search ini akan pertama memilih node dengan bobot yang paling rendah. Dari contoh ini misalnya S ke A, lalu A ke D, lalu D ke F, dan F ke G. Lalu dia akan mengecek jika ada jalur lain yang mendekati atau dengan bobot yang lebih sedikit. Jika kita cek, jika S ke B, lalu dia ke D, dan D ke F ke G ini nilainya sama, maka bobot ya dari S ke A lebih kecil, maka tetap S ke A. Lalu kita coba tes S ke C dengan bobot 11 dan C ke F dengan bobot 2. Total dari S ke C ke F ke G lebih besar daripada S ke A ke D ke F ke G. Maka total hasil search ini yaitu yang memiliki bobot terendah, yaitu S ke A ke D ke F ke G. Kelebihannya yaitu pertama, solusi optimal. A star ini memastikan menemukan jalur optimal atau terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan dalam graf berbobot dengan fungsi heuristik yang dapat diterima. Optimalitas ini merupakan keuntungan yang menentukan dalam banyak aplikasi yang membutuhkan jalur terpendek. 2. Kelengkapan. Jika sebuah solusi ada, A star akan menemukannya, misalkan graf tersebut tidak memiliki biaya yang tak terhingga. Sifat kelengkapan ini memastikan bahwa A star dapat mengambil keuntungan dari sebuah solusi jika solusi tersebut ada. 3. Yaitu efisiensi. A star adalah efisien jika sebuah fungsi heuristik yang efisien dan dapat diterima digunakan. Heuristik memandu pencarian ke sebuah tujuan dengan berfokus pada jalur yang menjanjikan dan menghindari eksplorasi yang tidak perlu, membuat A star lebih efisien daripada algoritma pencarian yang tidak sadar. Yang keempat yaitu keserbagunaan. A star dapat digunakan secara luas untuk berbagai bidang masalah, termasuk pencarian jalan, perencanaan rute, robotika, pengembangan game, dan banyak lagi. A star dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal secara efisien
selama heuristik yang berarti dapat didefinisikan. Kelima, yaitu pencarian yang dioptimalkan. A-star mempertahankan urutan prioritas untuk memilih node dengan nilai Fn yang kecil, yaitu Gn dan Hn, untuk ekspansi. Hal ini memungkinkan untuk mengeksplorasi jalur yang menjanjikan terlebih dahulu, yang mengurangi ruang pencarian dan menghasilkan konvergensi yang lebih cepat. Keenam, yaitu efisiensi memori. Tidak seperti beberapa algoritma pencarian lainnya, A-star hanya menyimpan sejumlah kecil node dalam antrian prioritas, yang membuatnya efisien dalam hal memori, terutama untuk graf yang besar. Yang selanjutnya, heuristik yang dapat disetel. Performa A-star dapat disetel dengan baik dengan memilih fungsi heuristik yang berbeda. Heuristik yang lebih terdidik dapat menghasilkan konvergensi yang lebih cepat dan simpul yang lebih sedikit. Selanjutnya, diteliti secara ekstensif. A-star adalah algoritma yang sudah mapan dengan puluhan tahun penelitian dan aplikasi praktis. Banyak optimasi dan variasi yang telah dikembangkan menjadikan alat pemecahan masalah yang andal dan dipahami dengan baik. Untuk pencarian yang terakhir adalah untuk pencarian web. A-star dapat digunakan untuk pencarian jalur berbasis web, di mana algoritma secara konstan memperbarui jalur sesuai dengan perubahan lingkungan atau kemunculan jalur baru. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan secara real-time dalam skenario yang dinamis. Kekurangannya yaitu pertama, akurasi heuristik. Performa algoritma A-star sangat bergantung pada keakuratan fungsi heuristiknya yang digunakan untuk memperkirakan biaya dari node saat ini ke node berikutnya. Jika heuristik tidak dapat diterima atau tidak pernah melebih-lebihkan biaya yang sebenarnya atau tidak konsisten dalam memenuhi persamaan segitiga, A-star tidak dapat memenuhkan jalur yang optimal atau dapat mengeksplorasi lebih banyak node daripada yang diperlukan, sehingga mempengaruhi efisiensi dan akurasinya. Kedua, penggunaan memori. A-star mengharuskan semua node yang dikunjungi disimpan dalam memori untuk melacak jalur untuk eksplorasi. Penggunaan memori terkadang dapat menjadi masalah yang signifikan, terutama ketika berhadapan dengan ruang pencarian yang luas atau sumber daya memori yang terbatas. Selanjutnya, kompleksitas waktu. Meskipun A-star secara umum efisien, kompleksitas waktunya dapat menjadi masalah untuk ruang pencarian atau grafik yang luas. Dalam kasus terburuk, A-star dapat membutuhkan waktu yang lebih lama secara eksponensial untuk menemukan jalur optimal jika heuristiknya tidak sesuai dengan masalahnya. Selanjutnya, kemacetan di tempat tujuan. Dalam skenario tertentu, algoritma A-star perlu menjelajahi node-node yang jauh dari tujuan sebelum akhirnya mencapai wilayah tujuan. Masalah ini terjadi ketika heuristik perlu mengarahkan pencarian ke tujuan lebih awal secara efektif. Selanjutnya, pengikatan biaya. A-star menghadapi kesulitan ketika beberapa node memiliki nilai F yang sama. Jumlah dari biaya aktual dan biaya heuristik. Strategi yang digunakan dapat memengaruhi optimalitas dan efisiensi jalur yang ditemukan. Jika tidak ditangani dengan benar, hal ini dapat menyebabkan node-node yang tidak perlu dieksplorasi dan memperlambat algoritma. Selanjutnya, kompleksitas dalam lingkungan yang dinamis. Dalam lingkungan yang dinamis, di mana biaya dari sisi atau node berubah selama pencarian, A-star mungkin tidak cocok karena tidak dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan tersebut. Reformasi ulang dari awal dapat menjadi mahal secara komputasi, dan algoritma D-star atau Dynamic A-star dirancang untuk mengatasi hal ini. Yang terakhir, kesempurnaan dalam ruang terbatas. A-star mungkin tidak menemukan solusi dengan ruang keadaan tak terbatas. Dalam kasus seperti itu, algoritma ini dapat berjalan tanpa batas, menjelajahi sejumlah node yang terus meningkat tanpa menemukan solusi. Terlepas dari kekurangan-kekurangan ini, A-star masih merupakan algoritma yang kuat dan banyak digunakan karena dapat secara efektif menemukan jalur optimal dan dalam banyak situasi praktis jika fungsi heuristik dirancang dengan baik dan ruang pencarian dapat dikelola.
berbagai variasi dan varian A* telah diusulkan untuk mengurangi beberapa keterbatasannya. Yang terakhir yaitu beam search algorithm. Beam search bekerja dengan cara yang cukup sederhana. Pada setiap langkah pencarian, beam search akan mengevaluasi sejumlah kandidat terbaik yang disebut sebagai beam. Kemudian, beam akan diperpanjang dengan menambahkan sejumlah kandidat baru yang dihasilkan dari kandidat yang sudah ada. Namun, jumlah kandidat yang dihasilkan harus terbatas, sehingga beam tidak menjadi terlalu besar. Setiap kandidat diukur berdasarkan seberapa baik kandidat tersebut cocok dengan data yang diberikan. Kandidat yang paling baik akan dipilih sebagai solusi. Akan tetapi, apabila ada beberapa kandidat yang memiliki nilai yang sama, algoritma akan memilih yang terlebih dahulu ditemukan. Dalam praktiknya, beam search sering digunakan dalam kombinasi dengan algoritma lain seperti algoritma Viterbi atau algoritma A* untuk mempercepat pencarian solusi optimal pada model. Contohnya ada di gambar ini, yaitu jika startnya di S dan goalnya yaitu G, S akan mencari dengan node dengan nilai terendah yaitu I. Lalu dari I akan mencari kandidat yang dengan node terendah yaitu N dan H. Nilainya yaitu 7 dan 8. Selanjutnya dicari juga dengan kandidat yang lebih kecil L dan F. Dan selanjutnya lagi yaitu C dan M dan mencapai tujuannya yaitu G. Dan akhirnya mendapat tujuan search algoritmnya dengan jalur S ke I, ke H, ke F, ke M, dan ke G. Kelebihan dari beam search ini salah satu kelebihan dari beam search ini adalah kemampuannya untuk mempercepat pencarian solusi optimal pada model. Dengan membatasi jumlah kandidat yang dievaluasi pada setiap langkah pencarian, beam search dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari solusi. Namun, beam search juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kemungkinan bahwa algoritma tidak menemukan solusi optimal karena beam yang terbatas. Beam search juga dapat menghasilkan solusi yang kurang baik jika jumlah kandidat yang dievaluasi terlalu kecil. Ini adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.